Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan gen dan screening dengan subtopik perpustakaan genom bagian yang 2 dari 2. Topik yang akan dibahas yaitu DNA genom dan vektor. DNA genom pada eukariot adalah DNA yang ada di dalam inti sel atau nuklei. Untuk membuat perpustakaan genom yang representatif atau mewakili, DNA harus dimurnikan dan kemudian dipotong secara acak menjadi fragmen-fragmen yang ukurannya sesuai untuk diklon ke dalam vektor yang dipilih. Fraksinasi sel akan mengurangi kontaminasi dari DNA organel seperti mitokondria dan kloroplas. Oleh karena itu, purifikasi atau pemurnian DNA genom dari eukariot biasanya dilakukan pertama dengan mempersiapkan nuklei sel dan kemudian membuang protein, lipid, dan makromolekul lainnya yang tidak diinginkan dengan digesti protease dan ekstrase fase atau fenolkloroform. Sel-sel prokariot dapat diekstrak secara langsung. DNA genom yang disiapkan dengan cara ini tersusun dari fragmen beberapa ratus kilobasa yang berasal dari kromosom. Ada dua tipe dasar fragmentasi DNA atau pembuatan fragmen DNA ini dengan cara yang cukup acak, yaitu perlakuan fisik dan digesti enzim restriksi. Perlakuan fisik seperti penggunaan pipet atau sonikasi akan merusak DNA secara progresif menjadi fragmen yang lebih kecil dengan cukup acak. Sebagai pengingat, sonikasi adalah metode dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik yang efeknya sangat kuat yang bisa memecah sel. Pilihan metode dan waktu paparan tergantung pada ukuran yang diperlukan oleh vektor yang dipilih. Ujung yang dihasilkan kemungkinan berupa ujung tumpul atau blunt karena pemotongan melintasi kedua untai DNA. Tetapi disarankan untuk memperbaiki ujung dengan polimerase kleno untuk berjaga-jaga kalau ada ujung yang tidak tumpul. DNA polimerase ini akan mengisi setiap kekurangan pada ujung 3 molekul DNA jika DNTP disediakan. Penggunaan enzim restriksi untuk mendigesti DNA genom lebih cenderung memberikan hasil yang tidak acak, karena distribusi tidak acak sisi restriksi. Untuk menghasilkan fragmen DNA genom 15-25 kilobasa atau lebih besar, ukuran yang sesuai untuk vektor lambda dan cosmid, penting untuk melakukan digesti parsial, di mana dengan menggunakan jumlah enzim restriksi yang terbatas, DNA tidak didigesti pada setiap sekuen yang dikenali yang ada. Jadi, menghasilkan molekul dengan panjang yang lebih besar dari yang dihasilkan dengan digesti lengkap. Suatu enzim yang umum digunakan adalah SAU3A dengan sekuen pengenalan 5-GATC3, di mana garis miring artinya sisi pemotongan, karena memotong untuk menghasilkan ujung lengket atau sticky yang kompatibel dengan vektor yang telah dipotong dengan BAM-H1 dengan sisi pengenalan 5-G-GATCC3. Pilihan enzim restriksi harus mempertimbangkan tipe ujung yang dihasilkan, sticky atau blunt, lengket atau tumpul, di mana mereka bisa disambung secara langsung ke vektor yang dipotong, dan apakah enzim dihambat oleh modifikasi basa DNA, seperti metilasi CpG pada mamalia. Waktu digesti, dan rasio enzim restriksi terhadap DNA bervariasi untuk menghasilkan fragmen yang terentang dalam kisaran ukuran yang diinginkan,
yaitu ukuran yang efisien mengklon ke dalam vektor yang dipilih. Ukuran yang benar kemudian dipurifikasi atau dimurnikan dari gel agarose atau gradien sukrose. Vektor adalah molekul DNA kecil yang bisa disisipi fragmen DNA asing dan bisa stabil di dalam suatu organisme. Vektor-vektor seperti plasmid, phag, cosmid, bug, atau vektor kromosom buatan dari yeast dapat digunakan untuk mengkonstruksi perpustakaan genom. Pilihan tergantung pada ukuran genom. Batas ukuran maksimal insert atau fragmen DNA yang disisipkan ke dalam vektor ini masing-masing adalah sekitar 10, 23, 45, 350, dan 1000 kilobasa. Fragmen DNA genom disambung ke molekul vektor yang disiapkan menggunakan DNA ligase T4. Dalam kasus organisme dengan ukuran genom yang kecil seperti E. coli, suatu perpustakaan genom dapat dikonstruksi dalam vektor plasmid karena hanya 5.000 klon atau rata-rata ukuran insert 5 kilobasa akan memberikan peluang lebih besar dari 99% cloning keseluruhan genom, yaitu 4,6 kali 10⁻⁶ pasang basa. Kebanyakan perpustakaan dari organisme dengan genom yang lebih besar disusun menggunakan vektor phag, vektor cosmid, vektor kromosom buatan dari bakteri atau bug, atau vektor kromosom buatan dari yeast atau YAC. Vektor-vektor ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masing-masing menerima insert sekitar 23, 45, 350, dan 1000 kilobasa. Sehingga sedikit rekombinan diperlukan untuk mengcover genom yang lengkap daripada jika plasmid yang digunakan. Vektor cloning genom yang paling umum dipilih adalah vektor penggantian lambda, EMPL3, DAS, dan DAS. Demikianlah pembahasan kita tentang perpustakaan genom bagian yang kedua dari 2. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan, atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.